Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Rohmah, NIM saya 1915200087. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Nah, REBT adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tengah tahun 1950-an yang menekankan pada pentingnya peran pikiran pada tingkah laku. Pada awalnya, pendekatan ini disebut dengan Rational Therapy. Kemudian, Ellis mengubahnya menjadi Rational Emotive Therapy atau RET pada tahun 1961. Nah, dari tahun itu, Ellis mengubahnya lagi menjadi Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Nah, REBT ini menekankan pada pendekatan kognitif dan behavior yang artinya ada pemikiran dan ada juga tingkah laku. REBT menekankan bahwa tingkah laku yang bermasalah itu disebabkan oleh pikiran yang irasional. Nah, sehingga fokus penanganan pada pendekatan REBT ini adalah pemikiran individu yang irasional akan diubah menjadi rasional. Nah, kata rasional yang dimaksud Ellis adalah kognisi atau proses berpikir yang efektif dalam membantu diri sendiri, bukan kognisi yang valid secara empiris dan logis. Menurut Ellis, rasionalitas individu tergantung pada penilaian individu itu sendiri, berdasarkan keingintahuannya atau berdasarkan emosi dan pilihannya. Ellis mengenalkan kata behavior atau tingkah laku pada pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy dengan alasan bahwa tingkah laku sangat terkait dengan emosi dan perasaan. Nah, itulah sejarah mengapa Albert Ellis mengubah dari Rational Therapy menjadi Rational Emotive Therapy dan kemudian menjadi Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, pandangan REBT terhadap manusia adalah individu itu didominasi oleh sistem berpikir dan sistem perasaan yang berkaitan dengan sistem psikis individu. Keberfungsian individu secara psikologis ditentukan oleh pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Jadi, ketiga-tiganya akan mempengaruhi keberfungsian individu. Kita melakukan aktivitas berdasarkan pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita sendiri. Dan individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir rasional dan irasional. Nah, pemikiran irasional itu biasanya didapat dari proses belajar yang diturunkan atau dibudayakan oleh orang tua atau budayanya sendiri. Nah, contoh pikiran irasional yang diturunkan orang tua itu, misalnya anak sulung itu lebih kuat, nah anak bungsu itu cengeng gitu, atau lebih cengeng atau lebih lemah gitu. Nah, padahal kan justru bisa aja sebaliknya gitu. Bisa aja justru si anak sulung ini nih atau si anak pertama ini lebih lemah, lebih cengeng gitu. Nah, sedangkan si anak bungsu ini atau si anak terakhir ini lebih kuat gitu. Nah, manusia adalah makhluk verbal yang berpikir melalui simbol dan bahasa. Nah, dengan demikian, gangguan emosi individu itu disebabkan oleh verbalisasi diri dan pemikiran irasional. Seperti kita sering berpikir nggak mau, nggak mampu, nggak bisa gitu. Kayak kita tuh sering banget kan ngomong kayak, aduh kayaknya nggak bisa deh gue, atau aduh nggak mampu nih, udah deh nggak usah, atau udah deh nggak mau aja gitu. Nah, itu adalah verbalisasi diri yang menyebabkan pemikiran-pemikiran irasional itu tetap bersarang di dalam diri kita gitu, sehingga kita memunculkan tingkah laku yang salah suai. Seperti contohnya kita mau berpendapat nih di dalam kelas gitu, tapi itu dihalangi oleh pikiran rasional kita gitu. Misalnya ada dosen nih yang nanya sama kita gitu, misalnya apa gitu, terus kita tuh kayak mau jawab atau kayak tahu nih jawabannya gitu, tapi kita nggak berani ngomong gitu karena pikiran irasional kita itu muncul. Jadi kayak kita takut salah, takut malu, takut dimarahin dosen gitu. Nah, setelah itu ada teman kita nih yang jawab, ternyata nih jawaban si teman kita ini sama banget sama jawaban kita. Kayak jadi kita tuh bakal mikir, aduh kenapa tadi nggak ngomong aja gitu, padahal benar ternyata jawabannya gitu. Jadi itulah pikiran irasional kita gitu. Jadi menverbalisasi diri, jadi kita tuh jadi salah suai, yang tadinya harusnya kita berani ngomong, kita jadi nggak berani gitu. Nah, gangguan emosional yang disebabkan oleh verbalisasi ini yang terus-menerus dan persepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan akar permasalahan, bukan karena kejadian itu sendiri gitu. Jadi kayak misalnya gini, kita jatuh karena kesandung batu gitu, atau kan kita nggak lihat ada batu kan. Nah, kita itu nyalahin batu gitu, padahal itu kan salah kita sendiri ya kan, nggak hati-hati gitu. Kenapa kita jalannya nggak lihat-lihat gitu, tapi kita kadang malah nyalahin batu gitu, malah kayak kok ada batu sih di sini gitu, padahal si batu itu udah ada
lama banget gitu, bahkan udah ada sebelum kita lewatin itu gitu. Udah intinya mah kayak si batu itu udah ada lebih dulu dibanding kita yang lewat gitu. Jadi permasalahan itu tuh bukan kejadiannya, tetapi pemikiran kita yang bermasalah gitu. Nah, contoh verbalisasi dan persepsi itu misalnya kayak ulang tahun nih. Kita ulang tahun, terus nggak ada yang, kita tuh pasti nungguin ada yang ngucapin atau enggak ya, ada yang ngasih surprise atau enggak, ada yang ngasih kado atau enggak. Padahal mau ada yang ngasih kado atau enggak, mau ada yang ngucapin atau enggak, itu tuh kita tetap ulang tahun. Maksudnya kita tetap tambah umur, kita tetap tambah tua, kita tetap berkurang juga waktu kita di bumi gitu, di dunia gitu. Tapi kita tuh sering ada pikiran irasional ya, wah kayaknya kalau nggak ada yang ngadu atau nggak ada yang ngucapin atau nggak ada yang kasih surprise nih, kayaknya nggak ulang tahun nih gitu. Padahal kan itu pikiran yang irasional banget gitu. Padahal ada atau tidaknya orang yang ingat kita ulang tahun, kita tetap ulang tahun gitu, kita tetap bertambah umur gitu. Nah itu tuh pikiran irasional yang harus kita hilangkan gitu. Jadi individu itu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan sosialnya. Pikiran dan perasaan yang negatif yang merusak diri dapat disebabkan dengan mengorganisasikan kembali persepsi dan pemikiran, sehingga menjadi logis dan rasional. Nah, landasan filosofi RBT ini mengatakan bahwasanya manusia itu terganggu bukan karena sesuatu, tapi karena pandangan terhadap sesuatu. Jadi manusia ini biasanya kita tuh terganggu itu bukan karena sesuatu, tapi karena pandangan kita terhadap sesuatu itu gitu. Nah, contohnya kita diputusin nih sama pacar kita gitu. Jadi kan kita kalau habis putus kan biasanya menimbulkan rasa sakit hati, rasa kecewa gitu kan, sedih gitu. Nah, di situ pikiran irasional kita itu muncul. Jadi kayak kita mikir kayak pokoknya semua laki-laki sama nih gitu, atau semua perempuan sama, pokoknya cuma nyakitin atau bla 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 gitu misalnya. Nah, padahal itu adalah pikiran irasional kita yang menganggap bahwa hubungan kita itu bakal abadi. Jadi kita kecewa sendiri gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita berpikir yang rasional, kita kan pasti bakal lebih ya udah gitu, emang nggak ada yang abadi kan di dunia ini, bahkan hubungan kita ini tuh nggak akan abadi, kita hidup aja nggak abadi gitu, apalagi mungkin hubungan ini gitu. Harusnya kita berpikir rasional, tapi kita malah berpikir irasional, yang justru kita juga jadi menyalahkan orang lain gitu, menyalahkan si pacar kita nih gitu, si yang mutusin kita, kayak kok bisa-bisanya sih gitu diputusin, padahal kan udah sejauh ini, atau padahal kan kita udah lama juga, udah sering bareng-bareng juga gitu, terus gue juga udah mertahanin gitu. Biasanya kita lebih menyalahkan orang lain, padahal kita harusnya berpikir ya udah aja gitu, karena mungkin emang nggak ada yang abadi juga kan gitu, mungkin hubungan kita emang udah sampai sini aja gitu. Nah, pemikiran tidak logis ini biasanya banyak menguasai individu dengan kata-kata yang saya harus sempurna, atau menghukum diri sendiri dengan mengatakan ih bodoh banget sih, kenapa sih gitu. Jadi kita itu sering menyalahkan diri kita sendiri gitu, padahal kita gak harus kayak gitu. Maksudnya kita gak harus sempurna juga gitu, kita juga manusia kan, pasti bisa salah. Jadi harusnya kita justru memberi reward kepada diri kita sendiri. Kita tuh kan karena jarang banget kan ngasih reward ke diri kita sendiri atau ngasih penghargaan ke diri kita sendiri. Kita lebih sering ngasih reward atau penghargaan tuh ke orang lain, tapi kita tuh kayak pernah mikir gak sih, kita tuh pernah gak sih ngasih reward ke diri kita sendiri, atau kita tuh pernah gak sih bilang makasih diri kita sendiri, bilang maaf ke diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya makasih ya ini mata udah bergadang, bisa diajak bergadang untuk ngerjain tugas, atau makasih ya tangan udah dipakai capek nih untuk ngetik, atau dan lain sebagainya gitu. Kita tuh jarang banget berterima kasih lah sama diri kita sendiri gitu. Kita malah mikirnya kalau salah nyalain diri sendiri, tapi kalau kita berhasil atau kita melakukan hal-hal yang menurut kita berat tapi kita tetap bisa ngelakuin, kita tuh jarang banget bilang makasih ke diri kita sendiri gitu. Padahal tuh sebenarnya salah juga kan. Jadi manusia itu dipandang memiliki 3 tujuan fundamental, yaitu to survive, untuk bertahan hidup, to be relatively, untuk bebas dari kesakitan, dan untuk mencapai kepuasan. Nah, itu tuh 3 tujuan fundamental individu. Dan ada juga RBT berpendapat bahwa individu adalah hedonistik, yaitu kesenangan dan bertahan hidup adalah tujuan utama. Jadi menurut RBT itu manusia itu tujuan utama mereka hidup tuh ya untuk
bertahan sama kesenangan aja gitu kan. Nah, hedonisme itu juga dapat diartikan sebagai pencarian kenikmatan dan menghindari kesakitan. Nah, banyak individu yang patah hati jadi minum minuman keras. Misalnya dalam artian mereka malah apa ya, nggak mau menghadapi masalah mereka gitu, malah yang penting senang-senang aja gitu kan. Padahal kan masalah itu harus kita hadapi ya, nggak bisa kita hindari karena emang hidup ini penuh dengan masalah. Nah, ada 6 prinsip teori REBT. Yang pertama ada pikiran adalah penentu proksimal yang paling penting terhadap emosi individu. Yang kedua, difungsi berpikir adalah penentu utama stres emosi. Dan yang ketiga, cara terbaik untuk mengatasi stres adalah dengan mengubah cara berpikir. Yang keempat adalah percaya atas berbagai faktor, yaitu pengaruh genetik dan lingkungan yang menjadi penyebab pikiran kita yang rasional. Yang kelima, menekankan pada masa sekarang daripada pengaruh dari masa lalu. Dan yang keenam adalah perubahan itu tidak terjadi dengan mudah. Nah, ketika kita melakukan konseling nih, kita harus menggunakan 6 prinsip REBT ini. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah ucap, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selina Putrianti dengan NIM 1915201115. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik REBT. Langsung saja. Yang pertama itu pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun 3 laku individu, yaitu attention event, yang A, yang B itu belief, dan yang C itu emotional consequence. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABCD, berikut penjelasannya. Yang pertama, attention event, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Perceraian suatu keluarga misalnya itu. Terus kelulusan bagi siswa dan seleksi masuk bagi calon karyawan merupakan attention event bagi seseorang. Nah, jadi yang A ini kita harus cari tahu dulu nih apa, misalnya kayak permasalahannya, kayak kejadiannya itu apa gitu. Jadi kalau misalnya kita udah mengetahui, baru kita bisa mengasih saran kepada klien kita. Terus yang B itu ada belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang rasional, rational belief atau RB, dan keyakinan yang tidak rasional atau keyakinan yang rasional belief atau RB, dan keyakinan yang tidak rasional, irrational belief atau IB. Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan karena itu tidak produktif. Jadi pikiran yang rasional itu kayak pikiran yang apa ya, yang bagus gitu. Jadi kalau yang irasional itu yang tidak masuk akal, misalnya kayak seperti apa ya contohnya ya, kayak ini deh, apa sih, kayak mau ngebunuh orang atau ngebunuh orang yang sangat penting, maksudnya kayak gimana ya, kayak benci gitu sama orang tua atau apapun itu. Nah, itu pikiran yang tidak masuk akal, kayak irrational belief. Nah, yang C, emotional consequence, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat dan atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan attention event. Konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari A, tapi disebabkan oleh beberapa variabel antara
antara dalam bentuk keyakinan B, baik yang EB maupun yang IB. Nah, selanjutnya selain itu, Ellis juga menambahkan D dan E untuk rumus ABCD ini. Seorang terapis harus melawan dispute yang D, keyakinan irasional itu, agar si klien bisa menikmati dampak-dampak efek yang E, psikologi positif dari keyakinan yang rasional. Teknik kognitif dan behavioristik juga termasuk ke dalam teknik ini ya. Teknik kognitif adalah teknik yang digunakan untuk mengubah cara berpikir si klien. Kalau teknik behavioristik, terapi rasional emotif banyak menggunakan teknik behavioristik, terutama dalam hal modifikasi perilaku negatif si klien dengan mengubah akar-akar keyakinan yang tidak rasional dan tidak logis. Nah, mungkin cukup sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tianu Padilla dengan NIM 1915286 akan menjelaskan teknik kognitif dalam RIDT. Nah, teknik kognitif ini adalah usaha untuk mengubah keyakinan irasional dengan filosofi persuasi. Nah, jadi kita akan mengubah pemikiran irasionalnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang untuk dilakukan sebagai upaya untuk mendispute logis si klien. Nah, jadi kita akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kognitif yang akan kita ketahui apa sebab dan akibatnya. Setelah itu kita akan mencari pemikiran irasionalnya terlebih dahulu. Nah, dan pada teknik kognitif ini terdapat juga teknik-teknik di dalamnya. Nah, yang pertama ini ada analisis rasional. Nah, apa sih analisis rasional itu? Nah, analisis rasional itu teknik yang mengajarkan si klien atau konseli bagaimana membuka dan mendebat keyakinan irasional. Nah, selanjutnya ada skala kataptropi. Skala kataptropi ini membuat proporsi tentang peristiwa-peristiwa yang menyakiti dirinya. Misalnya dari 100% buatlah persentase peristiwa yang menyakitkan dari yang paling tinggi presentasinya sampai yang paling rendah. Nah, selanjutnya ada dispute standar ganda. Nah, dispute standar ganda ini teknik untuk mengajarkan konseli melihat dirinya memiliki standar ganda pada dirinya sendiri, pada orang lain, maupun pada lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya ada rational role reversal. Nah, rational role reversal ini teknik yang digunakan yaitu meminta konseli memainkan peran sebagai orang yang memiliki keyakinan rasional dan konselor memainkan peran sebagai konseli yang irasional. Nah, konseli jadi melawan keyakinan rasional yang diverbalisasikan. Dan yang terakhir itu ada membuat frame ulang. Nah, membuat frame ulang di sini yaitu mengevaluasi kembali hal-hal yang mengecewakan dan tidak menyenangkan dengan mengubah frame berpikir konseli. Nah, jadi kita bisa nih memilih beberapa teknik yang ada dalam teknik kognitif ini. Ada yang menggunakan first advocate atau rational role reversal, dan bisa juga menggunakan frame ulang. Nah, jadi pada intinya teknik kognitif ini adalah teknik yang digunakan untuk mengubah pola pikir
si klien. Sekian. Halo, perkenalkan nama saya Hilda Septiani Rahayu. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi teknik konseling tentang guided imagery. Guided imagery atau biasa disebut bimbingan imajinasi. Terapi ini dapat membantu seseorang untuk berimajinasi sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi guided imagery ini termasuk ke dalam terapi holistik yang melibatkan mind and body dalam pelaksanaannya. Guided imagery merupakan teknik relaksasi yang dapat memberikan rasa tenang, aman ketika setelah melakukan teknik imagery tersebut. Kemudian teknik ini juga berfokus kepada berimajinasi atau berhayal. Jadi klien dapat berimajinasi atau membayangkan apa yang diinginkannya itu sesuai dengan bimbingan yang diberikan. Terapi guided imagery ini juga berfokus kepada panca indera. Misalnya indera penglihatan seperti melihat birunya air laut, ada indera perasa yaitu merasakan manisnya air kelapa, es krim. Kemudian ada indera peraba, merasakan hembusan angin yang menerpa kulit. Indera penciuman seperti mencium aroma bunga yang sedang mekar. Dan terakhir itu ada indera pendengaran, yaitu seperti mendengar suara gemercik air atau suara deburan ombak dan yang lainnya. Yang paling penting dalam penerapan guided imagery ini yang dibayangkannya itu adalah tempat, yaitu tempat yang disukai oleh klien. Nah, ketika berada di tempat tersebut, klien akan merasa lebih tenang sehingga dapat memberikan efek tersendiri bagi si klien tersebut. Contoh tempat yang bisa dibayangkan dalam guided imagery ini bisa berupa persawahan atau taman, air terjun, taman bunga, pantai, dan lain-lain. Bisa juga, jadi kita bisa klien tersebut itu bisa membayangkan pantai ya, kalau enggak lagi di sawah, lagi di air terjun. Jadi apapun yang klien ingin bayangkan itu bisa dibayangkan. Atau bisa juga membayangkan hal atau pengalaman yang disukai oleh klien. Seperti misalnya membayangkan hobi atau pengalaman yang menyenangkan. Contohnya itu yaitu ketika klien senang ketika dia berkumpul bersama keluarganya, atau ketika dia berkumpul bersama teman-temannya. Nah, jadi tidak hanya membayangkan tempat ya, jadi klien juga dapat membayangkan hal-hal seperti pengalaman, hobi, dan yang lainnya, yang pokoknya yang membuat klien itu merasa senang. Nah, kemudian ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam terapi guided imagery ini. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, jadi persiapan itu merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam melakukan guided imagery ini. Contohnya itu seperti menyiapkan tempatnya yang pastinya harus yang nyaman, yang tidak mengganggu jalannya guided imagery ini. Jangan di tempat keramaian atau di jalan raya ya. Pokoknya kalau bisa tempatnya yang sepi, yang nyaman, sehingga klien dapat fokus ketika melakukan terapi guided imagery ini. Kemudian kita tanyakan apa yang klien ingin, apa yang klien inginkan, atau apa yang klien ingin bayangkan. Misalnya, tempat apa yang klien sukai atau pengalaman apa yang ingin klien bayangkan. Kemudian yang kedua itu ada relaksasi. Nah, jadi klien diminta untuk merilekskan diri ya. Klien dapat merasa lebih tenang atau lebih rileks itu dengan cara menarik nafas dalam. Jadi dengan cara menarik nafas dalam itu, klien itu dapat dengan mudah
menerima guided imagery. Yang ketiga itu ada sugesti khusus untuk imajinasi. Nah, jadi sugesti khusus untuk imajinasi ini merupakan inti dari guided imagery tersebut. Jadi klien itu diminta untuk membayangkan apa yang dikatakan. Nah, jadi di sini juga itu melibatkan semua panca indera klien. Misalnya saya ambil contoh pantai ya. Jadi kita itu klien itu membayangkan apa yang dikatakan. Contohnya seperti ini. Bayangkan Anda berada di pantai. Anda melihat birunya air laut yang sangat indah. Kemudian hamparan pasir putih yang lembut, dan juga Anda merasakan hembusan angin yang menerpa tubuh Anda. Atau bisa juga dengan menghadirkan yang bisa didengar oleh klien tersebut. Contohnya seperti Anda mendengar suara ombak laut, suara angin laut, atau suara gemercik air. Nah, kemudian yang keempat, langkahnya itu adalah dengan beri kesimpulan dan perkuat hasil praktek. Nah, jadi kita berikan apa yang didapatkan oleh klien dalam praktek ini. Kemudian kita juga beritahu klien bahwa dia itu dapat berimajinasi kapanpun dia mau gitu. Yang kelima itu, yang terakhir ada kembali ke keadaan semula. Nah, jadi kita harus menyadarkan klien untuk meninggalkan imajinasinya dan juga kembali beraktivitas semula, dan tentunya harus dengan keadaan yang lebih baik dan lebih bahagia. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh dalam praktek pelaksanaan guided imagery ini. Contohnya saya ambil pantai ya. Misalkan ada klien yang datang pada saya, dan saya akan memulai praktek ini. Yang pertama, tutup mata Anda, kemudian tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan melalui mulut. Nah, rasakan semua melalui tubuh Anda. Hembuskan nafas perlahan-lahan. Bayangkan sekarang Anda sedang berada di pantai yang sangat Anda sukai. Anda melihat birunya air laut yang terbentang luas, melihat birunya air laut yang sangat jernih. Di situ hanya ada Anda sendiri. Kemudian ada hamparan pasir putih yang sangat lembut, dan Anda bermain-main dengan pasir itu. Kemudian Anda juga merasakan hembusan angin yang sangat menyejukkan. Anda merasakan semuanya, Anda merasakan ketenangan, dan seolah-olah masalah yang sedang Anda hadapi saat ini itu hilang dibawa oleh ombak di laut itu. Anda merasa senang di situ, Anda berlari-lari, Anda bermain-main, dan semua masalah terasa ringan. Semua masalah yang menjadi beban hidup Anda seakan-akan semuanya bisa terlupakan saat itu. Anda semakin merasakan kesejukan, Anda merasa tenang, kemudian Anda semakin lincah berlari, dan Anda merasa lebih bahagia, merasa lebih sehat, dan merasa lebih rileks. Dan Anda akan kembali lagi ke ruangan, bertemu bersama saya dalam keadaan yang lebih bahagia, lebih rileks, dan lebih sehat lagi. Dalam hitungan kelima, Anda akan membuka mata. 5, Anda merasa lebih bahagia, lebih rileks, lebih tenang. 4, Anda akan merasa membuka mata Anda. 3, Anda mulai perlahan-lahan membuka mata. 2, Anda lebih mudah untuk membuka mata. 1, Anda membuka mata.
Nah, jadi itulah tadi contoh dari pelaksanaan praktek guided imagery ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini, yaitu video tentang guided imagery. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Astriani dari kelas BKI 3C dengan NIM 1915282. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang teknik behavioral. Manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia melalui kehidupannya dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Nah, tingkah laku seseorang ini ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Tingkah laku tertentu pada individu dipengaruhi oleh kepuasan dan ketidakpuasan yang diperolehnya. Prinsip kerja teknik konseling behavioral. Yang pertama, ada memodifikasikan tingkah laku melalui pemberian penguatan supaya si klien ini terdorong untuk merubah tingkah lakunya. Penguatan tersebut hendaknya mempunyai daya yang cukup kuat dan dilaksanakan secara sistematis dan nyata yang ditampilkan melalui tingkah laku si klien. Yang kedua, mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memberikan penguatan terhadap suatu respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang keempat, mengkondisikan perubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model seperti film, tape recorder, atau contoh nyata lainnya. Yang kelima, ada merencanakan prosedur pemberian penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan dengan sistem kontrak. Penguatannya ini dapat berbentuk ganjaran yang berbentuk materi maupun keuntungan sosial. Selanjutnya ada teknik-teknik konseling behavioral. Yang pertama ini ada latihan asertif. Nah, teknik ini untuk melatih si klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan dirinya bahwa tindakannya ini layak atau benar. Latihan ini digunakan untuk membantu seseorang yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, terus kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Cara yang digunakannya ini dengan permainan peran dengan bimbingan konselor. Diskusi-diskusi kelompok juga dapat diterapkan dalam latihan asertif ini. Yang kedua itu ada desensitisasi sistematis. Teknik ini memfokuskan bantuan untuk menenangkan si klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan si klien ini untuk rileks. Esensi teknik ini adalah menghilangkan tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Dengan pengondisian klasik respon-respon yang tidak dikehendaki dapat dihilangkan secara bertahap. Pada intinya, desensitisasi sistematis ini teknik relaksi yang digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat secara negatif biasanya merupakan kecemasan, dan ia menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Yang ketiga itu ada pengkondisian aversi. Teknik ini untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, yang dimaksud ini untuk meningkatkan kepekaan si klien ini agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Stimulus yang tidak menyenangkan yang disajikan tersebut diberikan secara bersamaan dengan munculnya tingkah laku yang tidak dikehendaki kemunculannya. Pengkondisian ini diharapkan terbentuk asosiasi antara tingkah laku yang tidak dikehendakinya dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Yang keempat ada pembentukan tingkah laku model. Teknik ini digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada si klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini, si konselor ini menunjukkan pada si klien tentang tingkah laku model, dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup,
atau model lainnya yang teramati dan dipahami jenis tingkah laku yang hendak dicontoh. Tingkah laku yang berhasil dicontoh memperoleh ganjaran dari si konselor. Ganjaran ini dapat berupa pujian maupun sebagai ganjaran sosial. Teknik konseling behavioral ini didasarkan pada penghapusan respon yang telah dipelajari atau yang membentuk tingkah laku bermasalah terhadap perangsangan. Dengan demikian, respon-respon yang baru atau sebagai tujuan konseling akan dapat dibentuk. Manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar, melainkan merupakan hasil belajar, sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentukan tingkah laku. Adapun tujuan konselingnya yaitu menghapus atau menghilangkan tingkah laku maladaptif masalah untuk digunakan dengan tingkah laku baru, yaitu tingkah laku adaptif yang diinginkan si klien. Tujuan yang sifat umum harus dijabarkan ke dalam perilaku yang spesifik. Yang pertama itu diinginkan oleh si klien. Yang kedua, si konselor ini mampu dan bersedia membantu mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, si klien dapat mencapai tujuan tersebut. Terus yang keempat, dirumuskan secara spesifik. Konselor dan klien bersama-sama atau bekerja sama menetapkan atau merumuskan tujuan-tujuan khusus konseling. Teknik behavioral pada intinya dispute tingkah laku atau respecting memberi kesempatan kepada konseli untuk mengalami kejadian yang menyebabkan berpikir rasional dan melawan keyakinan tersebut. Contohnya, bila si konseli ini memiliki keyakinan bahwa ia harus mampu mengerjakan tugas, maka si konseli ini diminta untuk mengerjakan tugas seadanya. Sehingga nanti kita bisa melihat nih bagaimana perasaannya ketika ia mengajarkan tugas itu, bagaimana perasaannya ketika dia mengerjakan tugas itu seadanya. Apakah dia masih mempunyai beban atau tidak? Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Aris Salim. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Di sini saya akan menjelaskan teori psikologi Gestalt. Max Framer adalah seorang yang dianggap sebagai pendiri psikologi Gestalt itu sendiri. Akan tetapi ia bekerja sama dengan dua temannya yang bernama Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler. Ketiga orang ini memiliki pemikiran yang sama. Maka dari itu ketiga orang ini kerjasama untuk merakit atau mengarang sesuai riset teori psikologi Gestalt itu sendiri. Jadi psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam teori psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengamatan harus dilihat secara netral. Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur, yaitu objek dan arti. Objek merupakan suatu yang dapat dideskripsikan setelah terangkap oleh indera. Objek tersebut menjadi suatu informasi dan sekaligus kita telah memberikan arti pada objek itu. Interaksi antara individu dengan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Setiap perceptual field memiliki organisasi yang cenderung dideskripsikan oleh manusia sebagai figure and ground. Oleh karena itu, kemampuan persepsi ini merupakan fungsi bawaan manusia, bukan skill yang dipelajari. Pengorganisasian ini mempengaruhi makna yang dibentuk. Jadi pengorganisasian ini pure dari bawaan sejak lahir. Misalnya bakat kita itu menyanyi. Bakat menyanyi itu kita
kita dapat sejak lahir, bukan karena kita sering latihan atau karaoke seperti itu. Sedangkan kalau skill kan kita bisa kalau skill kan kita bisa belajar terus berlatih. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia, kelas BKI 3C. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik permainan dialog. Menurut Levitsky dan Perlock dalam Korei tahun 2010 halaman 132, menyajikan suatu uraian ringkas tentang sejumlah permainan yang bisa digunakan dalam terapi Gestalt yang mencakup, pertama itu ada permainan-permainan dialog, kedua, membuat lingkaran, ketiga, urusan yang tidak selesai, keempat, saya memikul tanggung jawab, kelima, saya memiliki suatu rahasia, yang keenam, bermain proyeksi, ketujuh, pembalikan, 8, ceramah kontak dan penarikan, 9, ulangan, 10, melebih-lebihkan, yang ke-11, boleh saya memberimu suatu kalimat, yang ke-12, permainan konseling perkawinan, dan yang terakhir yaitu, bisakah Anda tetap dengan perasaan ini? Berdasarkan beberapa macam teknik konseling Gestalt, pada kali ini saya akan berfokus pada teknik permainan dialog. Berikut ini pendapat para ahli mengenai teknik permainan dialog, yaitu yang pertama menurut Levitsky dan Perlock dalam Korei tahun 2010 halaman 133. Salah satu teknik Gestalt adalah permainan dialog dan diterapkan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong ini adalah suatu cara untuk mengajak orang lain agar mengeksternalisasi introyeksinya. Dalam teknik ini, dua kursi diletakkan di tengah ruangan. Konselor meminta klien untuk duduk di kursi yang satu dan memainkan peran sebagai top dog. Kemudian konselor ini meminta kepada si klien untuk berpindah kursi ke kursi yang satunya dan memainkan peran sebagai underdog. Apa sih itu top dog dan underdog? Top dog itu adalah benar, suka memerintah dan menuntut. Contohnya itu kayak seperti orang tua yang kritis yang mengusik dengan keharusan kepada si anaknya. Nah, dengan suatu ancaman bencana. Sedangkan underdog itu memanipulasi dengan memainkan peran si korban. Pada dasarnya, teknik kursi kosong adalah suatu teknik permainan yang semua perannya dimainkan oleh si klien. Jadi si konselor itu hanya mengarahkan si konselinya saja. Selanjutnya, menurut pendapat Sudrajat dalam blognya yaitu ahmadsudrajat.wordpress.com tentang pendekatan konseling Gestalt, beliau menyatakan bahwa teknik ini itu dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Yang pertama itu contohnya kayak kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak. Yang kedua, kecenderungan bertanggung jawab lawan kecenderungan masa bodoh. Yang ketiga, kecenderungan anak baik lawan kecenderungan anak bodoh. Yang keempat, kecenderungan otonom lawan kecenderungan tergantung. Dan yang kelima itu kecenderungan kuat atau tegar lawan kecenderungan yang lemah. Nah, dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa teknik permainan dialog adalah suatu cara untuk mengajak klien agar mengeksternalisasi introyeksinya dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Penggunaan kursi kosong sebagai sarana yang diletakkan di hadapan klien, kemudian sejak diminta membayangkan seseorang yang selama ini menjadi sumber kecemasan, klien diminta untuk mengekspresikan perasaannya.
Konselor mendorong klien untuk mengungkapkan melalui kata-kata. Yang terpenting adalah klien dapat menyadari pengalaman-pengalaman yang selama ini tidak diakuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya Asrianti, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3C. Oke, di sini saya akan membuat suatu video mengenai pemaparan tentang teknik latihan saya bertanggung jawab teori Gestalt pada mata kuliah teknik dan keterampilan konseling yang diampu oleh Ibu Imalatul Khairat MPD. Oke, untuk itu silakan teman-teman simak video ini dengan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada yang sedang menyaksikan video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang teknik dan keterampilan konseling, teori Gestalt, latihan saya bertanggung jawab. Saya Hani Maria, mahasiswi Bimbingan Konseling Islam semester 5, Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selaku pemadu talkshow kali ini bersama Asrianti, mahasiswi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 3. Kali ini kita akan membahas tentang teori Gestalt, latihan saya bertanggung jawab yang akan dipaparkan langsung oleh Asrianti. Baiklah, bagaimana Asrianti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Keluarga juga sehat? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Dalam pandemi kali ini kita tidak terhalangi oleh kegiatan-kegiatan positif. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan tentunya. Baiklah, langsung saja ya kita bahas tentang teknik keterampilan konseling, teori Gestalt, dan latihan saya bertanggung jawab. Kita mulai dari awal dulu sih, apa itu konseling, lalu berikutnya dan inti. Silahkan. Oke, bimbingan konseling Islam. Konseling itu merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang atau individu yang mengalami masalah. Nah, siapa sih orang yang memberikan bantuan tersebut? Nah, orang yang memberikan bantuan tersebut itu yaitu seorang ahli dalam bidangnya yang disebut dengan konselor. Nah, sedangkan individu yang mengalami permasalahan ini itu disebut dengan konseling, dan prosesnya itu disebut dengan konseling. Seperti itu. Baik. Lalu? Oke, jadi lalu ini dalam proses konseling itu banyak sekali teknik-teknik. Betul bukan? Betul sekali. Iya. Jadi salah satunya teknik-teknik yang ada dalam teori Gestalt, seperti teknik permainan dialog, teknik latihan saya bertanggung jawab, teknik dengan perasaan, dan sebagainya. Banyak ya berarti ya? Ya, tentunya banyak sekali. Cuman dalam pembahasan kali ini, karena ya saya akan membahasnya satu hal teknik, yaitu tentang teknik latihan saya bertanggung jawab. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita mengetahui dong apa itu teknik. Betul tidak? Betul. Jadi Dijelaskan saja ya, teknik itu apa, seperti Iya. apa. ya, teknik itu merupakan suatu cara, metode, atau sistem dalam mengerjakan sesuatu. Nah, dalam proses konseling itu membutuhkan banyak teknik. Buat apa? Nah, untuk apa gitu? Buat apa? Untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya. Seperti itu. Oke, setelah kita mengetahui apa itu teknik dan konseling itu seperti apa, kita akan beralih ke pembahasan inti kita, yaitu tentang teknik latihan saya bertanggung jawab. Dalam kalimat tersebut ada dua kata yang seharusnya kita gali, kita cari tahu apa pengertiannya, yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu merupakan suatu perwujudan kesadaran individu terhadap kewajiban yang dilakukannya, baik disadari ataupun tidak disadari. Contohnya kita sebagai mahasiswa, nah kita memiliki kewajiban yang kita sadari, yaitu belajar dan pengabdian kita terhadap masyarakat. Seperti itu.
Nah, ketika kita melakukan proses konseling, ada teknik latihan saya bertanggung jawab. Nah, teknik itu dilakukan untuk membantu klien agar klien mau mengakui atau menerima perasaan-perasaan yang dialaminya daripada memproyeksikan atau memantulkannya kepada orang lain. Iya. Jadi gini loh. Ketika konseling mengalami suatu permasalahan, contoh kecilnya ketika seseorang yang mengalami permasalahan dalam perihal jatuh cinta. Oh, jatuh cinta. Iya. Oke. Sepertinya menarik ini akan dibahas. Semoga saja gitu. Amin. Gitu. Iya, jadi contohnya kayak ada seseorang yang merasakan jatuh cinta, merasa suka terhadap lawan jenis, namun dia tidak menerima atau tidak mengakui perasaan yang dialaminya. Jadi dia lebih memantulkan atau memproyeksikan kepada orang lain daripada dia menyadari apa yang dialami tersebut Atau mengakuinya gitu ya. seperti itu. Nah, biasanya dalam proses konseling itu nanti konselor akan memerintahkan konseling tersebut membuat suatu pernyataan. Nah, pernyataannya itu contohnya gini loh. Ketika si A mengalami atau merasakan jatuh cinta, apa yang dia rasakan? Dia buat pernyataan tersebut. Saya merasa jatuh cinta terhadap si A dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Ataupun contoh lain, kalimat lain dalam perihal kemalasan. Dalam malas. Contohnya gini loh. Saya merasa malas. Saya bertanggung jawab dengan kemalasan tersebut. Jadi intinya apa yang kita rasakan harus kita sadari, ungkapkan. Iya. Jangan ini mah malah dilemparkan pada orang lain. Memang susah bisa dikatakan susah, memang susah kan. Namanya juga permasalahan. Oleh karena itu konselor membantu klien tersebut agar bisa memecahkan masalahnya. Itu dengan teknik latihan saya bertanggung jawab. Dia mengakui, supaya menerima perasaan-perasaan yang dialaminya. Seperti itu loh. Baiklah, berarti itu seperti membuka diri ya. Jadi Ya. seorang konselor mengarahkan kliennya untuk membuka diri. Membuka diri bertanggung jawab atas perasaannya. Tadi contoh, saya akan membahas satu contoh tentang cinta ya. Ya. Contohnya gini, Asrianti mencintai Ahmad. Oke, kita simpan nama Ahmad. Kemudian dia menolak perasaan itu atau tidak mengakui perasaan itu, padahal hatinya mengatakan bahwa dia mencintainya. Ketika ada yang bertanya, kamu cinta sama Ahmad ya? Kemudian dia menolak, saya tidak cinta sama Ahmad. Yang mencintai Ahmad adalah Hani. Contohnya seperti itu. Dia mencintai Ahmad tapi dia memproyeksikan perasaannya kepada Hani gitu, kepada orang lain. Itu contohnya ya. Ada lagi yang akan disampaikan? Untuk materi waktu cukup sampai di situ saja. Tapi karena ya kita di sini ngobrol-ngobrol ya intinya. Talk session. Ngopi ya, ngobrol pintar. Wih, asik. Iya. Jadi intinya kita perlu masukan tentu saja, masukan serta komentar-komentar dari penonton, apalagi dari dosen penampu yaitu Ibu Khairat ya, Bu Mala. Jadi setidaknya itulah yang apa yang saya tangkap, apa yang saya pelajari. Semoga bisa bermanfaat intinya bagi diri saya sendiri, bagi orang lain juga, khususnya bagi para penonton yang akan menonton video ini siapapun itu. Oke, dan intinya gini, karena ditakutkan ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam penyampaian materi, bisa dikasih solusi melalui apa nih Kak? Melalui apa nih? Komentar-komentar ataupun apa? Karena di sini kita ya masih belajar, masih proses banget, butuh masukan, butuh kritikan dari orang lain. Karena kita juga di sini masih sama-sama belajar ya, jadi membutuhkan kritik dan saran yang membangun.
baik dari dosen pengampu sendiri maupun dari teman-teman sekalian yang menonton. Apapun itu saran dan kritik yang membangun akan kami terima dan akan diperbaiki. Jadi itu saja. Cukupkan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Indrani Rizkulillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermain proyeksi. Langsung aja ya. Jadi, proyeksi artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Jadi, perasaan-perasaan yang dipantulkan kepada orang lain merupakan atribut yang dimilikinya. Dinamika proyeksi terdiri atas seseorang melihat pada orang lain hal-hal yang justru ia tidak mau melihatnya dan menerimanya pada dirinya sendiri. Orang bisa banyak menguras energi untuk mengingkari perasaan-perasaannya sendiri untuk mengalihkan motif-motif dirinya pada orang lain. Dinamika proyeksi adalah individu yang melihat secara jelas pada orang lain apa yang tidak ingin dilihat dan menerima dalam dirinya. Individu tersebut berusaha keras untuk menolak perasaannya dan menyalahkan orang lain atas kejadian yang terjadi pada dirinya. Pada teknik ini, konselor meminta konseli yang berkata bahwa ia tidak dapat mempercayai orang lain untuk bermain peran sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Dengan bermain peran, konseli tersebut diharapkan dapat menemukan tingkat ketidakpercayaannya kepada orang lain. Dengan kata lain, konselor meminta konseli untuk berusaha mengukur berdasarkan kalimat yang ia lontarkan tentang seberapa besar dan berat tingkat ketidakpercayaannya kepada orang lain. Teknik ini digunakan terhadap konseli yang mengeluh dan membenci serta tidak menyadari bahwa ia memproyeksikan sifat-sifatnya sendiri kepada orang lain. Konseli yang menuduh orang lain mementingkan diri dan congkak, maka ia diminta untuk memainkan peran yang congkak dan suka mementingkan diri agar konseli menyadari bahwa ia juga memiliki ciri-ciri yang sama seperti orang yang diperankan tersebut. Jadi, dalam teknik bermain proyeksi, konselor meminta klien untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Jika klien memproyeksikan kepada orang ketiga, selanjutnya diminta bagaimana reaksinya jika itu terjadi pada dirinya sendiri. Apabila dia memproyeksi, konselor meminta alasannya. Misalnya klien berkata, "Guru membenci saya," namun sebetulnya dia yang membenci pada guru. Minta alasan yang bersumber dari dirinya, kenapa dia membenci gurunya. Tujuan dari memainkan proyeksi ini, pengakuan dan pemaduan kembali bagian-bagian diri yang semula diingkari. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurrohma Azwari dari kelas BKIC dengan NIM 1915290 dalam mata kuliah Teknik Konseling. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik pembalikan. Apa sih teknik pembalikan? Nah, teknik pembalikan itu adalah merupakan teknik yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri konseli dengan cara mencoba untuk melawan perasaan tegang, takut, dan cemas yang selama ini dialaminya. Konseli diminta untuk memainkan peran yang bertolak belakang dengan apa yang diucapkannya. Nah, misalnya seperti saya tidak percaya diri, takut, gugup, dan cemas saat saya presentasi. Jadi apa yang saya ucapkan tadi akan dibalikan dengan memainkan peran menjadi yang tadinya gugup dan takut dalam presentasi, saya jadi bisa presentasi dengan bagus, tidak gugup, tidak takut, tidak tegang, dan saya percaya diri. Jadi gunanya si teknik pembalikan ini untuk menaikkan kepercayaan diri. Nah, nanti di dalam konseling itu kita belajar untuk menjadi percaya diri saat presentasi. Makanya kita dapat melawan perasaan takut, cemas, maupun tidak percaya diri dengan meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, untuk tahapan dari teknik pembalikan sendiri itu ada 5 tahapan. Yang pertama, tahap pertama itu sebelum mengembangkan hubungan kolaboratif, sebaiknya konselor menciptakan tempat yang aman dan nyaman untuk proses konseling. Juga mengumpulkan data, pengalaman konseli, dan keseluruhan gambaran kepribadiannya dengan pendekatan fenomenologis, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab konseli, membangun hubungan yang dialogis, meningkatkan self-support khususnya dengan konseli yang memiliki proses diri yang rentan. Juga
mengidentifikasi dan mengklarifikasikan kebutuhan-kebutuhan konseli dan tema-tema masalah yang muncul, membuat prioritas dan diagnosis terhadap konseli, bekerja sama dengan konseli untuk membuat rencana. Selanjutnya, tahap kedua, peran konselor adalah secara berkelanjutan mendorong dan membangkitkan keberanian konseli, mengungkapkan ekspresi pengalaman dan emosi-emosinya dalam rangka katarsis dan menawarkan konseli untuk melakukan eksperimentasi untuk meningkatkan kesadarannya, tanggung jawab pribadi, dan memahami unfinished business. Dan yang ketiga, pada tahap ini ditandai dengan aktivitas yang dilakukan konseli dengan mengeksplorasi masalahnya secara mendalam dan membuat perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Tahap ini merupakan fase tersulit karena pada tahap ini konseli menghadapi kecemasannya sendiri, ketidakpastian dan ketakutan-ketakutannya yang selama ini terpendam dalam diri. Pada fase ini sudah memasuki tahap pembalikan, di mana anggota kelompok yang sudah mengungkapkan permasalahannya mengenal kepercayaan diri, diberikan dukungan dan motivasi diri dari konselor. Pada teknik ini, konselor meminta konseli untuk memainkan peran yang bertolak belakang dengan pernyataan konseli tentang kepribadiannya. Nah, selanjutnya, tahap yang keempat, pada tahap ini konseli sudah mulai dapat mengatasi krisis-krisis yang telah dieksplorasi sebelumnya dan mulai mengintegrasikan keseluruhan dirinya. Pengalaman dan emosi-emosinya dapat dengan perspektif yang baru. Konseli telah mampu menerima ketidakpastian, kecemasan, dan ketakutannya, serta menerima tanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Pada fase ini, konseli diharapkan sudah dapat menerima ketidakpastian dan kecemasan yang dapat menghasilkan makna-makna baru serta dapat berhubungan dengan masyarakat dan komunitas secara luas. Dan tahapan yang terakhir adalah pada tahap ini konseli siap untuk memulai kehidupan secara mandiri tanpa supervise konselor. Konseli dapat merayakan apa yang telah dicapai, menerima apa yang belum dicapai, melakukan antisipasi dan perencanaan terhadap krisis di masa depan, dan siap untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan tentang teknik pembalikan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar Nufaldi, salah satu mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tetap dengan perasaan dari teknik Gestalt. Yang dimaksud dengan tetap dengan perasaan yaitu di mana konseli dipaksa untuk tetap dengan perasaan yang sangat ia hindari, perasaan yang sangat ia takuti, yang menurutnya itu akan menyakitkan. Karena kebanyakan orang itu menghindari atau lari dari rasa sakit atau perasaan-perasaan yang sangat menyakitkan. Kita ambil contoh dari orang yang terkena fobia kucing. Orang yang terkena fobia kucing cenderung lari dari hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang menyakitkan itu seperti apa? Hal yang menyakitkan dari orang yang mengalami fobia kucing adalah ketika ia dekat atau menyentuh kucing, itu akan timbul rasa sakit atau takut. Oleh karena itu, dalam metode ini, si konseli dipaksa untuk mendekati atau menyentuh kucing secara perlahan. Sedikit demi sedikit akan timbul rasa baru. Dari yang tadinya takut menjadi
setengah takut, menjadi ada rasa berani sedikit demi sedikit, dan akhirnya sampai tiba pada tahap dimana rasa-rasa menyakitkan dari takut kepada kucing itu sendiri hilang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hani Hanifah dari kelompok 10. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang Solution Focused Brief Counseling. SFBC atau dari kepanjangan Solution Focused Brief Counseling. SFBC, Solution Focused Brief Counseling, merupakan pendekatan konseling yang berfokus pada terapi singkat yang memandang bahwa manusia mampu membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupannya. Nah, ada juga nih sejarah perkembangannya. Salah satu pendekatan konseling dan psikoterapi yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern adalah pendekatan Solution Focused Brief Therapy atau disingkat menjadi SFBT. Dalam beberapa literatur, pendekatan SFBT juga disebut sebagai terapi konstruktivis. Ada pula yang menyebutnya dengan terapi berfokus solusi atau Solution Focused Therapy. Selain itu juga disebut konseling singkat berfokus solusi atau Solution Focused Brief Counseling. Dari semua sebutan SFBT ini, sejatinya semuanya merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan konseptual pendekatan-pendekatan tersebut. Solution Focused Brief Therapy atau SFBT pertama kali dipelopori oleh Inso Kimberg dan Steve Deshazer. Keduanya adalah Direktur Eksekutif dan Penelitian Senior di lembaga nirlaba yang disebut Brief Family Therapy Center atau disingkat menjadi BFTC di Milwaukee, Amerika Serikat pada akhir tahun 1982. Secara filosofis, pendekatan SFBT didasari oleh suatu pandangan bahwa sejatinya kebenaran dan realitas bukanlah suatu yang bersifat absolut, namun realitas dan kebenaran itu dapat dikonstruksikan. Hakikat manusia. Prinsip dasar dari terapi singkat berfokus solusi yaitu manusia pada dasarnya sehat, memiliki kekuatan atau kelebihan. Inso Kimberg dan Steve Deshazer mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan tersebut aktif dalam membantu klien atau manusia menangani situasi mereka. Masalahnya bukan pada klien tidak dapat menyelesaikan masalahnya tanpa pelatihan tambahan atau kepatuhan terhadap pandangan atau nasihat konselor tentang masalah tersebut, melainkan kekuatan yang melekat pada mereka lah yang pada akhirnya akan mereka gunakan dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu manusia memiliki kemampuan atau kompetensi. Yang ketiga, ada manusia memiliki keberdayaan atau kapasitas untuk membangun solusi. Yang keempat yaitu manusia tidak terpaku pada masalah tetapi berfokus pada solusi. Yang kelima, ada perubahan terjadi sepanjang waktu. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu manusia tidak bisa mengubah masa lalunya. Selanjutnya yaitu ada perkembangan perilaku. Perkembangan perilaku dari struktur kepribadian, yaitu SFBC tidak mengembangkan teori kepribadian seperti psikoanalisis dan person center serta psikopatologi saat ini. Konselor tidak bisa memahami secara pasti penyebab masalah karena hanya konseling saja yang tahu apa yang menyebabkan masalah itu terjadi. Yang selanjutnya yaitu konselor perlu tahu apa yang seseorang memasuki masa depan yang lebih baik dan sehat, yaitu tujuan untuk lebih baik dan lebih sehat.
Selanjutnya ada individu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka dapat mengubah tujuannya. Selanjutnya, konselor perlu mengetahui karakteristik tujuan konseling yang baik dan produktif, seperti positif, proses, saat sekarang, praktis, spesifik, kendali konseli, dan bahasa konseli. Yang terakhir yaitu sebagai ganti dari teori kepribadian dan psikopatologi ini, masalah dan masa lalu, SFBC berfokus pada saat sekarang yang dipandu oleh tujuan positif yang spesifik yang dibangun berdasarkan bahasa konseli yang dibawa kendalinya. Selanjutnya yaitu ada pribadi sehat dan bermasalah. Seperti apa sih pribadi sehat? Kalau misalkan pribadi sehat itu menurut SFBC yaitu pribadi yang tidak berkutat pada masalah, tetapi berfokus pada solusi dan bertindak mewujudkan solusi yang diinginkan. Dan ada juga pribadi yang bermasalah nih. Menurut SFBC seperti apa sih pribadi yang bermasalah? Menurut SFBC yaitu individu yang membangun kelemahan diri dengan cara membangun cerita yang diberi label masalah dan meyakini bahwa ketidakbahagiaan itu berpangkal pada dirinya sendiri, serta pribadi yang berkutat pada masalah dan merasa tidak mampu menggunakan solusi yang dibuatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hakikat konseling. Menurut Welter dan Peller berpikir mengenai konseling berfokus solusi sebagai model yang menerangkan bagaimana orang berubah dan bagaimana mereka dapat meraih tujuan mereka. Terus ada juga nih beberapa asumsi dasar SFBC yaitu asumsi dasar dari hakikat konseling ada 5, yaitu yang pertama, konseli hendaknya memusatkan pada solusi daripada masalah agar terjadi perubahan yang bermanfaat. Yang kedua yaitu strategi konseli yang dipandang efektif adalah menemukan dan mengubah expansion atau pengecualian saat individu bebas dari masalah menjadi solusi strategis bagi konseli. Yang ketiga yaitu perubahan kecil dari konseli mengarah pada perubahan yang besar. Yang keempat yaitu konseli adalah sumber dari penyelesaian masalah itu sendiri. Jadi pada dasarnya masalah yang terjadi pada konseli terdapat solusi bagi masalah itu sendiri yang ada pada diri konseli itu sendiri. Yang terakhir yaitu yang kelima, konselor hendaknya memusatkan pada pengembangan tujuan bermakna yang dibangun oleh konselor dan konseli tanpa adanya tekanan. Selanjutnya ada kondisi pengubahan. Adapun tujuan konseling SFBC yaitu mengubah cara pandang dan kerangka berpikir konseli terhadap situasi. Yang kedua, mengubah cara pandang konseli terhadap situasi situasi masalah yang menekankan pada kekuatan dan sumber daya konseli. Yang ketiga yaitu konselor menekankan pada solution talk konseli daripada problem talk dengan asumsi bahwa apa yang dibicarakan sebagian besar dari apa yang akan dihasilkan. Yang keempat yaitu berbicara tentang perubahan dapat menghasilkan perubahan. Secepat individu belajar untuk berbicara dalam istilah kemampuan dan kompetensi mereka, apa sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki. Terus dan apa yang siap mereka lakukan dan mengerjakannya, mereka dapat mencapai hal utama dalam konseling. Selanjutnya ada sikap, peran, dan tugas konselor. Nah, konselor yang pertama itu konselor menghindari adanya eksplorasi masalah konseli. Yang kedua, konselor membantu konseli mencapai tujuan secara optimal dengan jumlah pertemuan yang relatif sedikit atau singkat.
Terus yang ketiga, konselor menyadari bahwa pemahaman terhadap masalah penyebabnya tidak memberikan solusi. Karena itu, konselor memusatkan pada tindakan konseli dan menghindari pembahasan masalah yang dialami konseli. Yang keempat, mengidentifikasi dan membantu konseli mengeksplorasi kekuatan dan kompetensi yang mereka miliki. Yang kelima, yaitu membantu konseli mengenali dan membangun exception pada masalah dan menjadikan exception tersebut sebagai solusi dari masalah konseli tersebut. Yang terakhir, yaitu melibatkan konseli untuk berpikir tentang masa depan mereka dan apa yang mereka inginkan yang berbeda di masa depan. Selanjutnya ada konselor mengambil posisi tidak mengetahui untuk meletakkan konseli pada posisi sebagai ahli mengenai kehidupan mereka sendiri. Konselor tidak mengasumsikan diri sebagai ahli yang mengetahui tindakan dan pengalaman konseli. Selanjutnya, membantu konseli dalam mengarahkan perubahan tetapi tidak mendikte konseli apa yang ingin dirubah. Selanjutnya, yaitu ada konselor berusaha membentuk hubungan kolaboratif dan menciptakan suatu iklim yang respect dan saling menghargai dan membangun suatu dialog yang bisa menggali konseli untuk mengembangkan kisah-kisah yang dipahami dan dihayati dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada sikap, peran, dan tugas konseli. Nah, konseli mampu berkolaborasi dengan konselor, terus berpartisipasi secara aktif dan juga mempunyai motivasi dan keterlibatannya dalam konseling. Yang selanjutnya itu ada situasi hubungan. Situasi hubungan ini terbagi 3. Ada situasi hubungan menekankan pada kolaborasi antara konselor dan konseli untuk menemukan solusi bersama. Yang kedua yaitu konselor berada pada posisi not knowing, jadi tidak mengetahui terhadap diri konseli dan meletakkan konseli pada posisi sebagai ahli dan mengenai kehidupan mereka sendiri. Yang terakhir yaitu membentuk hubungan kolaboratif dan menciptakan suatu iklim yang respect, saling menghargai dan membangun suatu dialog yang bisa menggali konseli untuk membangun kisah-kisah mereka yang dipahami dan hayati dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yang terakhir itu kelebihan dan kelemahan. Nah, teori SFBT ini mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu berfokus pada solusi. Yang kedua yaitu fokus treatment pada hal yang spesifik dan jelas. Yang ketiga yaitu penggunaan waktu yang relatif, penggunaan waktu yang efektif. Yang keempat yaitu berorientasi pada waktu sekarang, here and now. Yang kelima yaitu bersifat fleksibel dan praktis dalam penggunaan teknik-teknik intervensi. Nah, ada juga nih kelemahannya. Apa aja sih kelemahannya? Kelemahannya itu pendekatan ini hampir tidak memperhatikan riwayat konseli. Yang kedua, pendekatan ini kurang memfokuskan pencerahan. Terus yang ketiga, pendekatan ini menggunakan tim, setidaknya beberapa praktisi, sehingga membuat perawatan ini menjadi mahal. Yang keempat, terapi bertujuan tidak secara tuntas menyelesaikan masalah klien. Nah, terus juga ada yang kelima, keterbatasan waktu yang menjadi orientasi penggunaannya. Terus yang keenam, dalam penerapannya menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan teknis keterampilan berpikir atau mind skill. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita diberikan kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu buat melihat video saya dan mendengarkan video saya. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Syafuro dari
jurusan bimbingan konseling Islam kelas C semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah teknik, yaitu dengan menjelaskan tentang pendekatan Solution Focus Brief Counseling atau SFBC. Nah, salah satu pendekatan konseling dan psikoterapi yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern, pendekatan solution brief counseling atau juga disebut dengan solution focus brief therapy. Nah, pada bulannya SFBC ini dikenal dengan SFBT atau Solution Focus Brief Therapy. Nah, tapi dalam beberapa literatur, pendekatan SFBT ini juga menyebutkan dengan terapi fokus solusi. Selain itu, sering sekali digunakan dalam konseling, yaitu konseling singkat berfokus solusi atau solution focus brief counseling. Nah, dalam pendekatan ini dia lebih memfokuskan kepada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si klien ini, atau dia lebih mementingkan kepada solusinya gitu dibandingkan dengan masa lalu si klien ini. Dia tidak mementingkan sama sekali tentang masa lalunya seperti apa, tetapi dia lebih memfokuskan tentang solusi dari permasalahan si klien ini. Nah, di sini ada teknik SFBC, teknik atau langkah-langkah pendekatan Solution Focus Brief Counseling atau SFBC. Nah, tahapan pendekatan Solution Focus Brief Counseling ini, tahapan tersebut menurut Seligman dalam Mula Warman dan 2014. Yang pertama, establishing relationship atau membangun hubungan baik, membina hubungan baik antara konselor dengan konseli untuk berkolaborasi dengan menggunakan topik netral sehingga bisa membangun kemungkinan dan kekuatan solusi untuk membangun solusi. Nah, di sini konselor ini mengarahkan si klien agar membicarakan atau membahas topik-topik yang bisa membuat solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi si konselor ini tidak lebih mengarahkan dengan perbincangan yang menurut dia tidak penting gitu. Menurut dia tidak penting dengan segala keterbelakangan si klien ini, melainkan dia memikirkan bagaimana solusi dari permasalahan si klien ini. Yang kedua, identifying a solvable complaint atau mengidentifikasi permasalahan yang bisa ditemukan solusinya, memberikan pertanyaan kepada konseli sehingga mengetahui penyebab konselor mengapa akademiknya menjadi negatif, dan ia mengetahui latar belakangnya mengapa si klien ini bisa mendapatkan akademiknya bisa negatif gitu, tidak berpositif. Di sini mengidentifikasi atau dia ini mengetahui gitu latar belakang permasalahannya yang membuat dia akademiknya menurun gitu atau negatif. Contohnya misalkan seperti ini, si A sebelum ia mempunyai masalah atau sebelum ia dihadapi dengan permasalahannya, sebelumnya ia siswa yang paling pintar, yang paling unggul di akademiknya si A ini. Tetapi ketika si A ketimpa masalah atau mendapatkan masalah, itu yang membuat
si A ini menurun di akademiknya, jadi dia pintar menjadi bodoh gitu. Jadi dia belajar kayak malas-malasan, tidak memfokuskan belajar lagi, sehingga apa yang terjadi akademiknya menjadi negatif, tidak positif lagi atau menurun gitu. Nah, di sini yang ketiga, establishing goals atau menetapkan tujuan, memberikan pertanyaan keajaiban kepada konseli seperti seandainya kamu memiliki nilai yang baik, apa yang kamu rasakan, sehingga untuk mengetahui tujuan konseli untuk meningkatkan masuk di akademiknya. Nah, dan jadi di sini ini konselor ini menanyakan kepada si klien bagaimana yang kamu rasakan jika memiliki nilai yang lebih baik lagi gitu, yang di akademiknya ini tidak menurun gitu, melainkan meningkat, apa yang kamu rasakan gitu. Jadi menanyakan atau menetapkan tujuan gitu. Jadi di sini konselor ini menanyakan, jika kamu mendapatkan nilai baik, nilai yang bagus, apa yang kamu nanti lakukan gitu setelah mendapatkan tersebut gitu. Nah, yang keempat ini designing and implementing intervention atau merancang dan menetapkan intervensi. Pada tahap ini, konseli diberikan intervensi untuk meningkatkan konsep diri akademiknya, seperti dengan pengecualian situasi apa yang bisa membuat dia bisa menemukan solusi agar meningkatnya konsep diri akademiknya, dan dengan pengecualian situasi apa yang bisa membuat dia bisa menemukan solusi agar meningkatnya konsep diri akademiknya dan dijadikan tugas untuk konseli gitu. Jadi di sini konselor ini menanyakan kemudian apa yang kamu lakukan gitu supaya kamu bisa menjadikan diri kamu ini lebih positif, lebih kepada positif. Jadi di akademiknya ini menjadi lebih meningkat, apa yang akan kamu lakukan gitu, atau merancang, menetapkan intervensi, apa rancangan kamu, apa nanti tahapan-tahapan kamu gitu, supaya kamu mendapatkan akademiknya yang lebih baik lagi dan yang lebih bagus lagi gitu. Yang selanjutnya, yang kelima, termination, evaluation, and follow up. Pengakhiran, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, yang terakhir yaitu yang terakhir ini pengakhiran. Jadi di situ nanti berkonseli ini ditutup dan dievaluasi. Jadi yang pertama dari awal sampai akhir ini dievaluasi kembali, di yang penting-penting gitu, yang lebih penting dievaluasi apa yang nanti yang harus lakukan, yang harus si klien lakukan gitu, atau tindak lanjut. Di sini si klien boleh kembali lagi kepada konselor ini, boleh berkonseli lagi dengan alasan dia ingin merasa lebih puas gitu ya dengan berkonseli ini gitu. Jadi di sini tindak lanjut jika si klien ini tidak merasa puas, dia boleh lagi kembali lagi kepada konselor lagi, berkonseli lagi gitu, dengan syarat konselor dan klien ini mempunyai perjanjian terlebih dahulu gitu untuk berkonseli. Nah, di sini terdapat 4 teknik dasar, yaitu exception, finding, question. Di sini saya akan menjelaskan satu teknik gitu ya, dari keempat ini satu, dan nanti akan dibahas oleh teman saya yang ketiganya gitu. Yang pertama, exception, finding, question, pertanyaan-pertanyaan tentang saat-saat dimana konseli ini bebas dari masalah gitu. SFBC didasarkan pada gagasan dimana pada saat-saat dalam hidup konseli ketika ada masalah itu yang mereka identifikasi tidak bermasalah gitu. Waktu tersebut pengecualian disebut Notice of Deficiency atau Konselor SFBC mengajukan exception question untuk menempatkan konseli pada waktu-waktu ketika ada masalah
atau ketika masalah yang tidak kuat muncul merupakan pengalaman hidup konseli di masa lalu ketika dimungkinkan masalah tersebut masuk akal terjadi. Tetapi entah bagaimana hal itu tidak dengan membantu konseling mengidentifikasi dan memeriksa pemunculan tersebut memungkinkan meningkatkan mereka dalam bekerja menuju solusi. Jadi di sini maksudnya contohnya gitu, klien ini dihadapkan dengan pengalaman-pengalaman masa lalunya dan ia rasa masih pantas gitu ya diambil beberapa harapan gitu. Jadi dia ketika dia mempunyai masalah, dia si konselor ini menanyakan pengalaman gitu, sehingga si klien ini dapat bercerita pengalaman yang ia rasakan di masa lalunya gitu, dan kemungkinan mungkin bisa terjadi kita ambil solusinya di masa lalunya tersebut gitu, Nah, tetapi tidak berfokus pada masalahnya, jadi kita ambil pengalamannya saja, sehingga pengalaman itu bisa menjadikan solusi kita di permasalahan ini gitu, seperti itu ya. Nah, tidak selamanya masalah itu, dan konselor ini meyakinkan kepada klien ini tidak masalah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tidak semua masalah itu yang kita hadapi itu rumit, tidak semua masalah itu yang kita hadapi tidak ada solusinya gitu ya. Kan Tuhan Tuhan juga memberikan kita masalah itu sesuai kemampuan kita. Jadi mungkin masalah yang menimpa di kehidupan kita, mungkin Allah telah meyakinkan bahwa kita bisa mengatasi masalah yang kita hadapi ini gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang solution focus brief counseling, dan selanjutnya teknik-teknik selanjutnya yang akan dibahaskan oleh rekan saya, oleh teman saya. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya ini dari kelompok 10, yaitu tentang solution focus brief counseling dengan rekan-rekan saya, dan di kelompok 10 ini sudah terbagi ya artikel-artikel apa saja yang kita buat gitu, dan tadi sesuai artikel saya yang saya buat, dan selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya kelompok 10. Terima kasih kepada semuanya, teman-teman, ibu dosen. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Aprilianti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai artikel yang saya buat, yaitu Miracle Question atau pertanyaan keajaiban. Pertanyaan pengandaian seperti ini, seorang konselor melontarkan pertanyaan pengandaian kepada seorang konseli apabila masalahnya bisa terselesaikan dan apa yang akan dia lakukan untuk mewujudkan hal yang dia inginkan, terus mendapat pencapaian gitu, sehingga si konseli juga merasa puas gitu dengan hasilnya. Nah, teknik ini mendorong untuk mengetahui tujuan konseling yang diinginkan oleh konseli. Jadi seorang konselor bertanya kepada seorang konseli, pertanyaannya yaitu pertanyaan pengandaian. Nah, pertanyaannya itu seperti, bagaimana perasaanmu bila di semester ini nilaimu meningkat? Nah, otomatis kan kalau misalkan kita di semester yang sekarang ini nilai kita meningkat, dan kita juga senang gitu tuh dengan hasil yang kita dapatkan gitu.
sangat puas gitu tuh. Terus kenapa gitu tuh seorang konselor memberikan pertanyaan seperti itu kepada seorang konseli? Nah, agar mengetahui tujuan dan menemukan solusi untuk meningkatkan konsep dirinya dengan memberikan target untuk melakukannya. Jadi si konselor menanyakan seperti ini kepada seorang konseli itu untuk meningkatkan semangat si konseli untuk belajar dan mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen gitu kepada si konseli, agar memotivasi dirinya juga gitu dengan memberikan target dan apa aja nih yang akan si konseli lakukan gitu, agar nilainya di semester sekarang dan semester yang selanjutnya yaitu sangat memuaskan, bisa dibilang meningkat gitu nilainya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Malia dari kelas BKI 3C. Di video ini saya akan melanjutkan materi dari video-video teman saya sebelumnya. Nah, di video ini yaitu tentang teknik-teknik konseling, teknik khusus konseling, solution focus bright counseling, biasa disingkat SFBC. Nah, untuk mempermudah saya sebut SFBC saja ya. Pada SFBC ini saya akan menjelaskan sedikit tentang SFBC, bahwa SFBC didasari oleh suatu pandangan bahwa sejatinya realitas dan kebenaran itu bukan yang bersifat absolut atau tidak terbatas. Namun SFBC ini juga dapat dikonstruksikan, artinya dapat disusun. Nah, SFBC ini memiliki teknik-teknik. Teknik-tekniknya itu ada 4. Nah, yaitu yang pertama ada exception finding question, kedua ada miracle question, yang ketiga ada scaling question yang akan saya bahas, dan yang terakhir ada formula for session task. Baik, saya akan menjelaskan tentang scaling question. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, scaling question artinya adalah pertanyaan berskala. Nah, teknik ini akan memungkinkan kamu atau konseli memperhatikan apa yang telah ia lakukan dan apa yang ingin ia capai, dan bagaimana perubahannya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Sehingga dengan teknik inilah perubahan itu dapat diamati. Nah, baik, ada umpamanya, kita umpamakan skala 0 sampai dengan 10. Nah, biasanya memang menggunakan skala 0 sampai 10 ya. Ada angka atau skala 0 itu menandakan kamu merasa sangat tidak yakin atau berada pada titik terendah terhadap kemampuan kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Sedangkan pada skala 10 itu menandakan kamu merasa sangat yakin terhadap kemampuanmu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Nah, sekiranya kamu ada di angka berapa? Pendekatan SFBC ini biasanya atau selalu menggunakan scaling question ketika perubahan-perubahan terhadap pengalaman konseli yang susah untuk diamati atau tidak mudah diamati. Seperti apa? Yaitu seperti perasaan, seperti nuansa hati atau mood atau juga komunikasi. Baik, Nak Putri, saya beri rentang angka 0 sampai 10. Nah, jika angka 0 itu menandakan kamu sangat tidak percaya diri.
Sedangkan angka 10, kamu merasa sangat percaya diri untuk tampil di depan umum. Jadi, kamu berada di angka berapa? Mungkin 2. Wah, lumayan berat juga ya. Menurut kamu, berapa angka lagi agar kamu dapat mencapai atau kamu dapat tampil di depan umum sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Insya Allah 5 lagi. Nah, ketika konsuli telah menentukan target yang ingin dia capai, konselor membantunya. Harus membantunya. Seperti dalam contoh, konselor bertugas untuk membantu agar konseli ini tampil percaya diri dan tidak gugup lagi. Seperti itu. Jadi, scaling question ini adalah pertanyaan berskala untuk membantu mengamati perubahan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningtina Paulina, mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3. Nah, di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi Formula First Session Task atau FFST. Nah, Formula First Session Task atau FFST ini adalah suatu format tugas yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama atau sesi kedua. Nah, jadi di sini tuh ada 2 sesi ya. Nah, jadi pada sesi pertama nih, konselor dapat berkata, antara sekarang dan pertemuan kita selanjutnya, saya ingin Anda dapat mengamati sehingga Anda dapat menjelaskan kepada saya pada pertemuan yang akan mendatang. Nah, jadi di sini seorang konselor ini meminta konseli untuk melakukan pengamatan. Kemudian si konseli ini juga menjelaskan tentang apa yang telah mereka amati ini. Nah, jadi harus melakukan pengamatan. Nah, yang diamatinya ini tentang apa yang terjadi pada keluarga, hidup, pernikahan, dan juga hubungan konseli yang diharapkan terus terjadi. Jadi apa nih gitu tuh yang diharapkan agar terus terjadi ini apa, tentang apa antara 4 itu. Nah, kemudian pada sesi kedua, konseli ditanya tentang apa yang telah mereka amati dan apa yang mereka inginkan dapat terjadi di masa mendatang. Nah, jadi pada sesi ini konselor meminta konseli untuk menjelaskan tentang apa yang telah mereka amati ini. Nah, lalu apa sih yang mereka inginkan ini, terus harapan apa yang mereka inginkan dapat terjadi di masa mendatang, itu harapannya yang kayak gimana, terus mereka juga harus kayak gimana gitu tuh biar harapan mereka ini dapat terjadi di masa mendatang, apa yang harus mereka lakukan. Nah, jadi gitu. Nah, contohnya ini contoh dari Formula First Session Task atau FFST ini seperti ini. Jadi konselor ini mengatakan, kalau demikian besok berarti kamu membuat jadwal belajar sehingga belajarmu akan teratur. Nah, jadi konselor ini meminta konseli untuk membuat jadwal belajar agar belajarnya itu dapat teratur. Nah, jadi itu tuh sebagai salah satu pacu agar bisa meningkatkan belajarnya sehingga konsep jadinya juga meningkat. Nah, itu adalah contoh dari materi Formula First Session Task atau FFST. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi ini.